Teruntuk teman kerjaku Karen Delano. Puas-puaslah kau pergi ya, hati-hatilah kalau posisimu nanti ketika kembali akan terganti. Karena aku ini hanya manusia yang tidak bisa mencintai dua orang sekaligus. Aku cuma bisa mencintai satu orang saja. Nggak Dan apa-apa. hari ini cintaku hanya untuk penggantimu. Asik. Tapi sebetulnya pesan aku tuh itu loh, aku tuh sebagai manusia hanya bisa mencintai satu orang. Beda loh sama cowok yang belakangan lagi menyita perhatian kita karena dia mampu mencintai dua perempuan sekaligus. Ngomongin siapa sih jadi penasaran? Spill nggak sih? Kita spill dan kita angkat gelas dulu, kita sambut tamu kita. Oke. Hai Bedu Mbak Vena, selamat datang kembali, selamat datang di Spill Dirty. Sesuai dengan warna bajuku. Iya, cocok. Oh matching ya. Ini sesuai dengan warna bibirnya Mbak Vena. Oh iya betul. Ini dari tadi ngebahas mencintai dua orang dalam satu waktu, emangnya bisa kayak gitu? Nah, itu loh yang belakangan lagi rame. Iya. Pasti penonton setia Spill Dirty sudah menebak siapa yang kita omongin. Inspirasi ceritanya masih sama. Belakangan perkembangannya adalah videonya Isano yang mengakui kalau dia memang memperjuangkan dan menikmati untuk bisa mencintai dua perempuan sekaligus. Masa aku nggak percaya kalau nggak ada videonya? Gimana Coba. kalau kita lihat dulu videonya? Kita spill dulu. Siapa? Ya kalau sekarang ini kita jalanin dua-dua, aku jalanin dua-dua. Iya. Mungkin keadaan dua-duanya juga bagaimana dengan Ya alhamdulillah aku masih chat-chatan sama dua-duanya, sama aku chat-chatan, sama Ina aku chat-chatan. jadi steady Masih ada kemungkinan untuk diperbaikinya lebih ke yang siapa? Dua-duanya aku perjuangin. Ya kalau dari sisi Mawang mungkin ngomongnya ikhlas nih si udahlah samain aja. Ina ngomong udahlah ikhlas sama mau aja gitu. Jadi udah aku ikhlas sama dua-duanya. Ih, Enak ya? Enak. nah itu dia. Aku tuh selalu penasaran ya, kalau aku dari perempuan sih aku rasa sulit untuk bisa mencintai dua orang dengan porsi yang sama di waktu bersamaan. Tapi kan ada cowok nih di sini. Ya. Coba dari Kita pengen kacamata tahu lu. dong kacamata laki-laki Kalau gimana. cewek mencintai dua orang, laki-laki memang bukan kodratnya. Ah. Maksudnya? Tapi kalau laki-laki Wah, nih. mencintai dua Big fan. wanita, itu masih masuk dalam kodratnya. Oh. Artinya diperbolehkan lah, dalam agama diperbolehkan. Oke. Gitu. Melepaskan sudut pandang agama. Oke. Secara personal aja Bedu gimana? Secara personal ya memang kita harus berhati-hati dengan hati yang tersakiti. Iya. Oke. Karena kalau kita tidak mampu menata hati, ya paling tidak kita jangan menyakiti hati orang lain. Oke. Yang mencintai dua orang sekaligus, Iya. ya kan? Itu memang butuh skill dan kemampuan. Kok kayak pernah ya Du ya cerita kayak gitu tuh? Kayak Pernah. punya pengalaman Dan gitu ya? Enggak, karena Kayak- kayaknya pernah tapi nggak berhasil sama Enggak, aja enggak. terbata-bata. Enggak, bukan. Pernah, aku emang belum pernah. Tapi kemauan ada. Jujur. Iya benar ya, benar. bagus Iya benar. banget. Ya aku Oke. sih aku apa adanya. Karena memang kan paling tidak kan kalau kita dicintai oleh banyak hati kan kita jadi lebih hidup tuh rasa ramai gitu kan. Wow. Kurang dari satu Kurang. orang aja Hah? untuk bisa meramaikan hidup lo. Iya bukan karena nanti kan mohon maaf nih ya. Iya. Ya sebagai laki-laki kan. Iya. Laki-laki memang ditakdirkan gampang bosan. Oh, tahan di situ Tahan dulu. di situ, Kita pengen betul. tahu komentarnya Mbak Vena. Kalau menurut Mbak Vena sebagai perempuan gitu ya, iya apa enggak sih kalau perempuan memang nggak punya kemampuan untuk bisa mencintai lebih dari satu orang bersamaan? Aku lagi mencintai 3 orang. Siapa aja? Siapa Siapa aja? Masa sih? Jangan dibilang di sini, jadi langsung ketawa dong aku bilang kamu Pengen berdua. banget, pengen banget dari tadi. Jadi nanti ada headline-nya ya. Headline-nya apa judulnya kira-kira? Vendu, Apa tuh? Vena Bedu. Oke Mbak Vena, mencintai 3 orang sekaligus? Iya, saat ini. Ya itu siapa aja tuh? Cheryl, Atala, Fanny. Oh itu anak ada hubungan darah Iya, ya. Itu buah hati kalau itu. Iya. Iya, tapi perempuan memang begitu kodratnya. Dia bisa mencintai anaknya 10. Tapi kalau pasangan hidup, Iya. kayaknya nggak bisa. Oh, Oke, pasangan hidup kayaknya nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Oke. Jadi kalau aku, Iya. misalkan punya Iya. suami, tiba-tiba dia memutuskan untuk berpaling ya, atau aku nomor 1, dia nomor 2, aku pasti give up. Oh. Karena aku nggak bisa, perempuan tuh nggak bisa dibagi. Iya. Karena perempuan bukan matematika. Tapi berbagi bisa dong. Berbagi juga nggak mau. Kan Mau baik. dibilang makhluk egois nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, aku ini kan kemarin sendiri nih, yang pertama nih 8 tahun. Iya. Ada yang offering aku jadi istri kedua. Nah, iya? terus? Aku nggak mau. Mundur Padahal istri milihnya. kedua, biasanya ke istri kedua kan lebih diperhatikan Iya. karena yang Yang baru baru. gitu ya.
Tapi aku pikir ngapain? Dulu aja aku jadi istri pertama, ngapain jadi istri kedua? Iya. Jadi artinya kita mau jadi istri kedua, istri pertama, istri ketiga, bukan perempuan, bukan marwahnya perempuan. Marwahnya perempuan tuh dicintai seorang, ngerti? Seorang. Poinnya Mbak Vena betul banget dan Iya. dapat dimengerti dan Iya. itu juga menurut aku yang akhirnya membuat kita sebagai penonton menyikapi apa yang terjadi sama Inara dan Insanul. membuat kita jadi ada dua kubu Iya. karena Inara tuh juga bilang kalau dia tuh sebenarnya ragu awalnya tapi diyakinkan dan akhirnya dia Buat bikin tape tuh ragu. ragu mau menerima ajakan dia untuk dikasih Dikasiri sama terus Insanul. bawah tangan dan Inara kan beranggapan bahwa oh ini ibadah masa ditolak itu kan sebetulnya yang tadi Mbak Vena bilang berarti Itu perempuan pilihan nggak boleh sih, gitu itu pilihan. Nah, iya pilihan Oke. benar. Karena kita menikah itu mau itu kalau aku ya aku lebih prefer menikah secara agama. Oke. Hukum. Secara negara. oke Kalau secara agama saja kita sebagai perempuan hak-hak kita kok kayaknya kurang bisa, Kuat. ya kita kayak nggak punya hak aja sebenarnya. Tapi nanti itu bisa di-upgrade loh, Pak. Benar, Pak. Jadi kita Gimana maksudnya? nikah di agama nih. Nikah. Bener-bener dipelajari nama Nggak, dia. Iya. benar. Itu secara hukum. Nanti kalau kamu pernah dikasiri, nikah di bawah tangan, nikah secara agama, itu demi menyelamatkan hak-hak kalian sebagai istri, sebagai perempuan, itu bisa di-upgrade ke pengadilan agama memiliki catatan sipil Sekali resmi. lagi tapi Buku nikah. sifat orang tuh bisa berubah loh. iya Iya itu makanya itu bisa diangkat ke Iya. undang-undang Iya. pernikahan. Kalau aku nggak Iya. setuju upgrade menikah Iya. sekali dengan status yang sudah iya betul stable lah. Gitu. iya betul Mana ngasih air tahu? dong panas Blandir ini Aku biar nggak adem kita setuju. nonton videonya Inara ya satu Indonesia pusing gara-gara lu gua kawin aja enggak jadi trauma Dari awal sampai nikah aku sama Inara itu, Inara tidak ada menanyakan status aku. Dan aku juga tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. aku mau bahas itu ya. Nah, boleh kan, tuh. Kan Bagus, dia bagus. bilang gini, kan dari kemarin kan Inara kita nggak pernah nanya. berdiskusinya gini, kok bisa ya Inara nggak tahu? Terus Inara bilang, aku tuh bukannya nggak tahu kalau dia masih punya istri, aku tidak pernah dikasih tahu. Terus sehingga akhirnya muncul Pernyataan statement dari itu. Insanul kalau dia tuh nggak pernah ditanya sebenarnya, makanya dia nggak pernah memberitahu. Dan dia bilang nggak punya kewajiban untuk memberitahu. Iya. Nah itu aku mau luruskan nih. Iya. Gimana? Ini sebagai laki-laki juga aku nggak sepakat. Iya. Oke, harusnya seperti apa yang harusnya dilakukan sama Insanul? Karena ya kan untuk mau poligami itu harus ada kalau secara hukum ya Iya. harus ada izin dari istri pertama. Jadi dia mereka harus menjelaskan dong. Oke. Harus menjelaskan bahwa aku sudah punya istri loh. Kamu mau nggak poligami? Nah, mau asal istri yang pertama mengizinkan. Nah, kalau kayak gini kan jadi kena hukum tuh. Jadi sebenarnya perempuan tuh harusnya diinformasikan ya, walaupun perempuannya tuh nggak menanyakan status dari laki-laki tersebut. harusnya kalau laki-laki itu mau gentle ya. Iya, oke. Kan kesannya kan ini jadi jatuhnya menipu. Iya. Iya. Ya Menanggapi pernyataannya Isanul tadi sih menurut aku agak egois ya. Aku nggak ngomong soalnya aku nggak ditanya. Kalau waktu pacaran ngapain aja? Iya, masa nggak ada Ngobrolin ngobrol? apa? Iya. Ngobrolin COVID udah selesai. Iya benar. Logika sebuah hubungan pasangan lawan jenis kan pasti ditanya background latar belakang. Iya nggak Iya. Kayak misalkan aku mau sama Mbak Vena nih misalkan nih ya. Heeh. Aku nggak mungkin dong Trauma loh aku tahu Mbak Vena Mbak pas saya Vena jelasin dengerin aku ya. udah punya suami nih nggak mungkin. Iya. Pasti aku tanya, Mbak masih punya suami atau udah enggak gitu. Iya. Kalau cintanya tipenya Mami Vena tuh cinta tuh harus pakai logika atau enggak sih? Aku juga jadi penasaran. Yang kayak beduk ini masuk kriteria? Kalau soal status kita harus detail. Iya. Kalau soal status, tapi kalau soal rasa, aku orangnya memang sangat bucin, sangat naif, sangat cepat percaya sama orang. Itu Makanya pengalaman posesif banget ya, kegagalan. Mbak Vena ya? Aku nggak posesif. Nggak posesif, alhamdulillah. Nggak posesif. Enggak, bukan nama lu. Vena Melinda di Spill the Tea mengakui kalau dia tuh bucin. Kan Iya. berarti kita juga bilang gini, kok bisa ya Inara nggak tahu, kok bisa ya Inara gini. Ya namanya orang jatuh cinta kadang-kadang waras melayang, ya nggak sih? Cinta Tapi datang kalau- waras hilang. Tapi kalau soal status penting sih. Oke. Mana akte cerainya? Oh, Aku sampai- harus nyicil. Oh ya. Sampai Harus, aktenya tuh harus Ya, kalau dikeluarin soal sebagai status ya, tapi kalau soal pekerjaan, ayo kita bisa cari uang berdua. Apalagi aku waktu itu kan carinya bukan yang kaya, tapi yang benar-benar bisa jadi imam gitu. Aku pernah jadi imam loh, aku pernah jadi imam. pernah. Bukan yang kaya lagi ya, Duk. Kriteria banget nih. Sama yang lucu, aku kan suka orang yang suka melucu. Kabarnya juga suka bukan kamu. Bicara mengenai cinta juga kan banyak yang bilang cinta itu pasti membutuhkan pengorbanan. Bedu deh pengen dengar suaranya nih yang merdu Dari tadi itu. ngomong mulu gue. Kalau menurut Bedu pengorbanan terbesar apa yang pernah Bedu lakukan untuk membuktikan cinta? Apa ya? Tenaga,
pikiran, terus waktu, semua kita berikan untuk dia. Aku dulu bahkan sempet ke Bali pulang pergi, Terus? cuma hanya ngasih untuk ucapan selamat ulang tahun, abis itu pulang kerja lagi. Oh iya? Gitu, Man. Untuk nunjukin rasa cinta dan kepedulian kamu sama Iya, sang mantan ya? Oke. Iya, berarti itu. Mantan istri juga melakukan pengorbanan yang sama lah. Iya, Iya kan? sama. Nah terus pertanyaannya kalau dua-duanya udah berkorban sebegitu besar, apa sih Du sebenarnya yang membuat akhirnya nggak bisa dipertahankan? Ini yang kita korbankan adalah hubungan kita. Oh. Oke. Supaya kita sama-sama Nggak berkorban lagi? udah nggak bisa berkorban lagi. 15 tahun saya menjalankan pernikahan, artinya sudah melewati berbagai macam pertimbangan, masukan, nasihat, dan berbagai macam pergolakan yang sudah kita lewatin. Artinya ya sudah mau nggak mau, setelah kita ambil dan alhamdulillah kita akhirnya malah justru jadi semakin dekat, membesarkan anak-anak bersama-sama, nggak ada lagi yang saling menyakiti. Akhirnya kita bisa ibadah masing-masing. Tadi kan Mbak Vena ada satu momen reflektif tuh yang dia bilang, aku menyadari kegagalan yang terjadi gitu. Kalau membawa itu ke kehidupannya Kehidupan Bedu, Bedu. menurut Bedu apa pelajaran yang paling kamu ingat dari pengalaman kegagalan kemarin? Ya ini bukan kegagalan, ini awal. Oke. Awal kita melangkah ke kehidupan yang baru. Ya. Berarti sebenarnya kalau sekarang ini kan berarti lagi sendiri kan ya? Sendiri, Iya. berempat siapa kalian? Di rumah. Di rumah, iya, berdua sama mbaknya. Aku pengen tahu gimana rasanya. Apakah lebih memilih sendiri tapi mungkin rasanya sepi gitu ya karena nggak ada pasangan yang nemenin di rumah, atau sebenarnya ada pasangan tapi mengalami berbagai macam rintangan kehidupan tapi bersama-sama? Aku tuh berusaha untuk berdua, untuk mencari pengganti, mencari pasangan. Tapi aku ngerasa Gak kayaknya... usah kode terus dong mencari pengganti. Iya. Tapi aku ngerasa kayaknya, daripada aku sibuk cari pengganti, yang nanti aku menjadi bahan seleksinya mereka, lebih baik aku pantaskan diri lagi aja lah. Aku mantapkan lagi, aku naikkan lagi pribadi aku, kualitas aku. Semoga kalau misalkan aku ingin suka dengan seseorang, paling tidak aku sudah punya kepantasan lah untuk mendekati seseorang. Karena aku ngerasa kayaknya belum waktunya deh aku untuk aku masih dalam kondisi yang masih struggle lah, masih berjuang lah gitu. Titik yang menurut Bedu akhirnya nanti kamu sudah pantas tuh apa kira-kira? Ya paling tidak secara finansial, tanggung jawab aku kepada anak-anak aku aman, ya kan, dan aku bisa spare dengan pasangan aku yang baru gitu. Artinya minimal ya setengah-setengah lah, kalau pendapatan aku 100 ya 50 ke anak-anak, 50 ke pasangan aku yang baru aman. Nah itu aku akan ambil mulai untuk hidup baru aku. Oke. Bicara mengenai mulai hidup baru, boleh dong kita Oh iya benar, kita cicipin pegang dulu makan nih loh ini. makanan-makanannya. Ayo kita cicip. Mohon maaf ya, aku bukannya nggak mau sop bututnya. Kenapa? Karena kalau aku makan sop butut, butut-bututnya aku yang bayar juga nih. Nggak gitu dong. Nggak gitu. Nggak gitu ya, takut. Semuanya. Silakan. Iya. Ayo. Dari tadi kayaknya Bedu ngincar ini ya. Pizza apa yang nggak enak nih? Pizza apa tuh? Pizza ranjang. Pengalaman ya? Belakangan yang juga ramai di sosial media adalah berita, ini benar apa enggak sih yang bikin penasaran? Emang kadang-kadang tuh soalnya sekarang tuh kan gitu ya, Iya. satu gosip 1000 arah gitu. Nah, itu dia, Satu kan. berita arahnya tuh banyak banget. Kemana-mana. Tapi bisa jadi tuh karena nggak ada klarifikasi gosipnya, Nah. makanya beritanya jadi kemana-mana. Nah. Atau Jadi bisa modal jadi- liar ya. Iya, jadi Jadi tahu. liar. Tapi emang agak serba salah ya, diklarifikasi salah, nggak diklarifikasi juga salah. Pokoknya pasti satu gosip ini beritanya jadi A, B, C, D, F, G, bener-bener kemana-mana. Boleh kita spill dulu dong ya sebelum kita buka pembahasannya. Oke. Suka heran ya sama berita-berita kayak begitu ya. Kalau mau dirunut-runut kayaknya Yunisyara ini ngikut-ngikut tren pemberitaan yang belakangan kan lagi rame tuh. Betul. Si ini selingkuh sama ini. Si ini Siapa jadi tuh? selingkuhannya ini. Iya, siapa yang terakhir itu kemarin kita? Davina Karamoy kan Iya. kabarnya. Ih, padahal itu mah katanya bukan berita baru loh. Kalau di anak-anak perpadelan itu berita itu udah berita lama. Masa sih? Nah, kamu padel nggak sih? Kok kamu Untung nggak aku- cerita sama kita sih kalau berita itu ada? Untung aku udah lama nggak padel, jadi aku nggak denger berita itu. Gatekeeping ini influencer olahraga kita ya. Ya. Nah, gara-gara itu kayaknya Yunisyara keangkut-angkut. Padahal itu sebenarnya berita lama loh. Itu adalah berita kalau nggak salah 2023 yang akhirnya ke-up lagi sekarang. Sampai akhirnya Bunda Maya tuh ngeposting satu meme yang
nge-tag Mbak Yuni kalau ya udahlah kalau ada gosip kita jogetin aja. Bunda Maya sendiri tuh udah kayak semi klarifikasi kayak aduh nih gosip apa sih gitu loh. Iya, mungkin Maya juga memahami ya kalau punya suami cakep, baik, Betul, sangat rupawan, ya kan pasti banyak banget diterpa oleh berita-berita Miring. Nah, yang kita pengen tanya pengalaman berdua sama Mbak Vena, ini kan juga dua sosok yang sudah terbiasa hidup di ranah publik. Pernah nggak sih ada satu peristiwa, mungkin kita mulai dari Mbak Vena, terjebak dalam situasi yang sama, digosipin, diklarifikasi salah, nggak diklarifikasi bikin malah tambah salah. Iya. Iya. Pernah banget. Waktu kasus KDRT kan banyak banget framing ke aku. Jadi bisa bayangin kan kalau perceraian aja kayak Bedu mungkin ya nggak terlalu complicated. Kalau aku kan udah ngadepin kasus hukumnya, kasus cerainya, framingnya, fitnahannya, plus korban KDRT. Mau klarifikasi nanti dibilang kok korban KDRT bisa speak up, justru korban KDRT itu harus speak up. Karena kalau bukan dia, apalagi kalau kita lihat di pengadilan ya, kita tuh sebagai korban mesti benar-benar stand out banget. Tapi kalau yang hal-hal kecil yang benar-benar nggak benar, aku diemin. Oke. Jadi Oh, tergantung sih. Tergantung substansinya. bobotnya, Gosipnya ya, Iya, perlu kalau apa itu hal enggak. yang substansial. Betul, Dev. Tergantung bobot gosipnya. Makanya orang percaya mungkin itu terjadi hubungan antara Yuni Shara dengan suaminya, Irwan. Pak Irwan. Nah, Iya. gue pernah coba tuh gosip sama Yuni Shara, tapi orang gak ada yang percaya. Wah, kalian nggak tahu kalau Yuni Shara itu pernah jadi orang ketiga dalam rumah tangga gue, kalian nggak percaya kan? Saya ada buktinya, tapi Mana? netizen nggak ada yang percaya. Masa sih? Oh, itu ada foto bareng loh. Tuh. Oh, itu kayak idola sama fans lagi foto bareng ya. Satu mobil maksudnya lama. Itu AI. Waktu itu kan aku satu acara Trans TV bareng kan, ada Bayu ini, ada Mbak Yanti, ada Krisdayanti, ada Kade Iya. di ruang makeup bareng. Iya. Aku ngomong loh, Yan, ini Bedu suaranya wajahnya kayak Raffi loh, sambil ngomong agak logat Jawa gitu kan. Oh iya. Aku bilang emang banyak sih Mbak, banyak yang bilang, cuman aku biasa aja sih aku bilang gitu. Tapi waktu Yuni Shara ketemu Kade, dua-duanya salaman sama kamu. Soalnya aku kan emang deket. Soalnya sekarang peristiwa salaman juga bisa jadi pemberitaan yang nggak enak loh, apalagi kalau salamannya nggak lihat-lihatan mata ya Ih kan? betul banget, kayak kemarin nih berita yang lagi heboh banget ada Maya tuh katanya nggak mau pas lagi salaman matanya tuh nggak eye to eye sama Mulan. Jadi heboh netizen ya. Padahal mungkin ada alasannya yang juga netizen ketahui. Coba kita lihat dulu, kita spill videonya. Tapi kayaknya Bunda Maya mah sama semua orang cara salamannya begitu ya. Iya. Iya. Dan karena orangnya banyak jadi biar cepet aja gitu kan. Halo, Iya. halo gitu. Ada yang komen nih, bukannya dia sudah bahagia dengan suami barunya, kenapa susah sekali memaafkan Kade dan Anang Ashanti aja bisa? Suka compare-compare masalah hidup orang nih. Coba kita tanya dari kacamata orang normal ya, Iya, dari iya. penonton setia beneran gitu. Iya. Kalau Bedu dan Mbak Vena melihat yang tadi dibilang, itu masalah nggak sih kalau salaman nggak lihat mata begitu? Makanya gimana Mbak Vena menanggapi hal tersebut? Kalau aku sih tahu Maya ya, Maya tuh kan emang orangnya ya seperti itu, nggak yang wah bagaimana banget. Nggak yang hangat berlebih gitu. Dia emang orangnya ya dia Maya emang gitu gayanya. Menjadi diri dia sendiri Iya, aja. tapi kalau gitu udah deket ya rame, baik orangnya. Tuh Mbak Dan Mulan, aku juga- jangan baper. Iya. Mbak Maya itu kalau udah deket rame, Iya. berarti Iya. bukannya nggak pengen ngelihat Mbak Mulan. Emang nggak deket gitu kan maksudnya? Ya nggak gitu juga. Ya, rumahnya emang nggak deket bener. Rumahnya kan emang Dulu jauhan. satu guru pasal kan deket sih. Hah? Lupa loh aku loh. Oh iya. Ingat Itu kan ratu. Iya Iya, dulu, iya, kan iya. dulu kan kita kalau misalnya ketemu teman lama yang udah kayak 10 tahun nggak ketemu kan kita juga pasti hai apa kabar, udah seperlunya aja. Iya. Teman sepermainan. Tapi emang Maya Estianti ini si Bunda selalu deh nggak luput dari komentar netizen ya, selalu aja kayak gitu. Sama sebenarnya seperti Fuji yang gerak-geriknya tuh nggak lepas dari pandangan netizen. Begitu muncul nih videonya Fuji langsung ada komentar-komentar. Ih, Apa? pas. Pas, kenapa? Targetnya di sebelah kita. Kita spill dulu videonya. Uji, katanya orang kaya, kok kuenya bolong masuk angin? Enggak dong modelnya makanya. Oh. Itu yang bikin penasaran Fuji itu orang spesialnya siapa sih? Kepo deh. Vero nggak sih? Vero nggak sih, Mam? Nah ini mestinya Feral nih yang ngomong Gitu nih. ya? Karena, kenapa? Ada Cocok komentar. tuh. Namanya Perfu. Vero Fuji. Vendu. Kan loh dia. Kan loh. Tapi sebenarnya sejujurnya Mbak Vena,
mulai jengah nggak sih orang tuh bertanya-tanya, Iya. Vera sama Fuji gimana, Vera sama Fuji gimana, Vera sama Fuji gimana? Aku tuh di setiap dimanapun lah Nah, selalu yang ditanya, iya. ditanyain. Iya. Pokoknya kita versus garis keras. Iya. Pokoknya apa? Tapi kalau aku sih sebagai ibu ya ngeliat Iya. Veron kita lagi fokus banget di DPR. Iya. Apalagi kan kita sekarang lagi tahu sendiri kan keadaan di Indonesia seperti apa. Iya, lagi Jadi kalau genting. nanti Veron ngejawab hal gitu dibilang nggak kerja sebagai anggota dewan. Jadi apalagi aku yang ibunya. Kan itu pribadi dia ya. Aku nggak akan pernah tahu dia deket sama siapa, cari jodohnya kayak apa. Iya. Jadi kan aku juga bukan jubirnya dia, tapi dipaksa oleh masyarakat aku harus bisa menjawab perasaan Verol gitu. Iya. Nanti kalau salah jawab aku bisa disemprit sama Mas Verol. Mama ngapain sih ngomong-ngomong gitu kan yang ini bukan mama. Mam, tapi gitu. pernah ada kejadian kayak gitu nggak? Mami ngomong apa, tiba-tiba Feral kayak, Sering. Mama kok ngomong kayak gitu harusnya dia Sering, aku sering dapat ini kartu teguran. merah. Oke. Jadi aku juga jawab nih pasti kena semprit nih. Mendingan ya untuk saat ini ya nggak tahu nih yang mesti tanya sama Mas Verol deh. Aku mendadak kepikiran ini. Kan anak-anak Mbak Vena itu hidup di mata publik juga kan. Sosok yang sangat dikenal dan dekat di hati masyarakat juga. Sementara Mbak Vena kan sama Mas Ivan udah terlebih dahulu nih menjalani hidup sebagai pesona publik gitu. Waktu akhirnya anak-anak memutuskan, kayaknya kita akan kerjanya begini juga deh, Mam. Apa sih guidelines mungkin yang Mbak Vena bisa kasih ke anak-anak? Ini loh, supaya nggak diomongin orang. Ini loh yang harus dilakukan kalau diomongin orang. Betul. Kalau aku sih kasih bener-bener apa ya highlight untuk Verol di politik aja. Karena aku kan pernah ngejalanin 9 tahun di DPR. Kita nih, ya alhamdulillah, kita nih nggak boleh punya celah. Kita istilahnya kerja bener, dedikasi, tulus ikhlas, jujur aja kalau ada yang masalah kostum lah, masalah inilah, pribadi lah, itu bisa digoyang. Nah itu mungkin untuk orang yang baru terjun di politik seperti Verol, belum usia 30 mungkin emosi masih unstable, mungkin. Tapi kemarin makanya aku sebagai ibu terus kasih dia support bahwa it's okay, yang penting kamu tidak korupsi, tidak gratifikasi, kamu harus make sure tim kamu tuh benar-benar kerja untuk rakyat. Selebihnya orang ngomong A, B, C, kamu harus tetap lempeng ke depan dan fokus pada kebaikan di dapil, itu aja. Berarti artinya perlu dikasih bekal berarti Mbak. Bekalnya adalah mental. Mental nomor Iya. satu. Di bekalnya ada mental supaya ketika kita berbuat baik, biasa berbuat baik, kemudian tidak ditangkap dengan baik, memang itu sudah biasa. Jangan pernah berhenti berbuat baik gara-gara orang tidak baik sama kita. Belajar jadi papanya. Bijak ya. Jangan langsung to the point, step by step fun gimana. Nah kalau berita yang ini kita pengen tahu apakah kamu masih bisa tetap mempertahankan wibawa dan bijaksanamu. Karena di video ini akan kita spill, masa sih ada berita perselingkuhan? Ini ada story-nya juga ya, story istri kamu nih. Nah, ini ada tanya-tanya ya. Sama ada satu si quotes yang di repost yang menarik kalau menurut aku ya. Jangan cari orang yang sempurna. Cari yang nggak pergi waktu kamu lagi hancur. Sempurna itu relatif, tapi setia waktu susah itu nyata. Itu memang udah akui lah ya, udah jujur aja sebagai seorang laki-laki pernah melakukan kesalahan seperti yang dia storykan. Pernah melakukan kesalahan seperti yang cerita tersebut. Berarti Gimana tuh? Tapi aku kasih tahu dulu sebelum ketahuan. Sebelum dia tahu. Jadi sebelum dia tahu dari orang, aku ngasih tahu dulu dari diri aku gitu. Gimana maksudnya? Bahwa Kurang paham. bahwa aku pernah sudah melakukan kesalahan yang seharusnya aku tidak perbuat. Jadi dia tahu dari aku langsung, dari orang lain. hebat loh kamu tapi Bedu. Kan banyak orang yang Bukan hebat, emang harus. nggak Banyak yang ketahuan. menutup-nutupi Iya, gitu nggak misalnya. ketahuan gitu, ngapain mesti ngaku. Tapi alasan kamu Karena itu akhirnya sebagai nanti supaya kita tuh tahu bahwa itu tuh salah. Kalau kita diemin, nggak tahu ini terus ada kita melakukan itu. kamu kasih tahu ke pasanganmu saat itu karena hubungan yang kamu lakukan secara diam-diam itu udah selesai atau karena apa alasannya kamu kasih tahu? Jadi biasa kan dalam rumah tangga ada di mana masa-masa kita ngerasa aduh hambar nih gitu kan. Butuh sesuatu nih yang bisa kasih kita recharge gitu kan. Kalau kita nggak dapet dari yang di rumah, pasti kita cari yang di luar rumah. Waduh. Ya menurut kamu saat itu adalah cara yang tepat gitu ya, Edu? Atau gimana? Iya, dan kebetulan aku ke situ ke apa namanya ke jerumusnya gitu kan. Keperosok. Keterpelosok dia. Harusnya enggak gitu kan? Hilafnya ke situ. Oke. Ya kan, akhirnya ya udah karena aku sadar aku salah, ya udah aku minta maaf. Dan Oke. dia masih maafkan. Sebenarnya aku juga waktu itu pada saat aku udah siap dengan konsekuensinya, kalau kamu mau ninggalin aku juga udah nggak ada masalah. Iya. Aku siap untuk menerima konsekuensi ditinggalkan gitu. Tapi dia
Tetap mau nggak bersama. nggak mau ninggalin aku. Ya udah. Tapi timeline-nya itu kejadiannya It's a long time ago. Oh. Before this usual situation. Wah udah, itu doang deh taunya bahasa Inggris aja. Masih ada kejutan nih, kita punya spill the surprise. Oke, kali ini kita ada surprise untuk Mami Vena dan juga Bedu nih ya. Coba ini ada head comment yang Mami Vena mungkin bisa baca. Boleh Mam, apa tuh Mam? Udah nggak bawa Fuji lagi calon mantu katanya. Nah, Emang ini pernah dia. dibawa-bawa tumbler kali aku jadi dibawa-bawa Tapi ya? emang pernah ngomong calon Ntar mantu ketika di kereta kamu rame lah. Iya, sorry. Pernah ngomong? Jadi gini loh, aku tuh orangnya selalu welcome sama semua yang berteman dekat sama anak-anakku Oke. gitu. Ya waktu itu kan diketemukan kan pada saat buka puasa ya. Itu Awal mula pertama awal kali ketemu muasalnya. Terus kemudian aku bikin podcast, terus ya gitu aku datang ke rumahnya Uti ngasih kado, karena kan itu kan Uti juga bawain kado buat Fania. Jadi lebih kepada aku selalu berusaha untuk menjadi best friend bagi teman-teman dekat anak-anakku gitu. Oke. Jadi kalau ditanya ini mantu apa, kan kita nggak pernah tahu ya siapa mantu kita. Tapi biasalah netizen tuh lebih cepat pemikirannya daripada kita sendiri gitu. Jadi kadang-kadang pun, kok udah kesini, tapi aku selalu welcome. Nah kadang-kadang welcome itu suka dipersepsikan, oh ini harus begini, padahal anaknya juga belum Belum aku ada belum apa-apa. tahu, aku nggak tahu ya aku. Soalnya kan aku kan kalau sama Mas Vero kan dia sibuk banget. Jadi kalau aku nanya tuh harus dari dia yang ngomong sendiri gitu. Untuk Bedu. Bedu, Nih. lu punya head comment juga? Nah, kan makanya gue bilang kan pasti ada lah. Modelan coba. Model begini masih sempat selingkuh. kayaknya orang jelek yang pasti selingkuh gitu. Justru kalian harus tahu loh. Asik. Coba dong, kata-kata hari ini Bedu. Rata-rata selingkuhannya lebih jelek daripada istrinya ya kan? Oh, emang iya, Du? Ini maksudnya enggak. Berarti lo ngatain selingkuhan lu jelek nih ya? Iya dong. Bukan. Ini selingkuhan lu nonton sakit hati juga ya? Tapi emang jelek. Kalau gini. Nggak, kalau dibanding sama bini gua ya. Kalau Iya, dibanding gue sama bini gua. penasaran selingkuhnya tuh waktu itu lu sampai batas mana sih, Du? Ya, batas ya sampai batas waktunya lah. Oh, Nggak, gini. sementara aja ya? Mungkin ini lebih menarik untuk dibahas. Berarti sebetulnya orang selingkuh itu tidak mencari rupa. Kan makanya pasti ada yang kurang nggak di rumah, cuma sedikit lah gitu kan. Oke. Tapi kan nggak seutuhnya. Iya, iya. Ya kan sedikit itu kan selingan ketika butuh. Oh, jadi nggak pakai hati sebenarnya saat itu. Iya. Oke, Nah, nih, Bedu, nih. apa Iya. tanggapan Bedu tentang video ini nih, Du? Aduh, tuh kan. Coba kita lihat videonya. Nah, berarti kalau boleh flashback, Bedu, karir kamu sebagai seorang pelawak itu udah berapa lama ya, Du ya? 2001. Kalau untuk yang muncul di TV ya. Iya. Tapi gabung sama Cagur tuh tahun 99. Oke. Kalau dari boleh milih nih ya, yang paling bisa bikin kamu ketawa dari Narji, Denny, Wendy, yang paling bisa bikin kamu ketawa urutannya siapa aja? Aku lah. Nggak ada. Nggak ada, pilihannya cuma 3 Nggak itu. Harus dipilih. Iya, urutannya. Yang paling bikin yang kamu paling tua ketawa. Narji lah. Oke, Narji yang bikin kamu ketawa. Terus habis Denny. itu Denny, Wendy. Itu urutannya. Yang paling bisa dipercaya. Nggak ada. Orang dia aja nggak percaya sama diri Orang sendiri gua ya? aja dikeluarin, masa gua bisa percaya sama teman-teman gua sendiri. Kalau gitu, gitu. Kalau gitu sekarang kalau yang kamu hitung sebagai sahabat kamu, orang yang ada saat kamu susah, siapa yang kamu cari? Susah cari sahabat memang. Aku nggak punya sahabat. Saat ini? Nggak ada. Jadi kalau misalnya untuk sharing cerita, ya berbagi kebahagiaan atau berbagi cerita kesulitan itu ke siapa? ChatGPT. ChatGPT. Iya. Serius? Lah iya. Bener. Coba lihat ChatGPT terakhir apa? Aduh. Berat beban hidup lu ya, Du ya. Kasihan amat. Aduh, Saking nggak punya teman ngobrol sampai chat, kan ada namanya psikolog loh untuk ngobrol, ada konselor loh. ya kan nanti aku pernah coba. Nah tuh. Beneran loh kak? Tuh. Nih kasih lihat gue. Dari mulai yang depan-depan. Hai ya. mbak. Siapa hai mbak? Mana? Mana Dia tadi? ChatGPT-nya dipanggil Mbak. Oh morning Meta. Morning, how's your day? I'm doing well, thanks. How about you? I'm good, thanks. How to Serius Bo? Tunjukin ya Du, mau apa ya? Nih, Lu tahu kan itu bisa pakai bahasa Indonesia, Du? Nggak apa-apa, gua sekalian belajar bahasa Inggris. Oh iya benar. Oke. kesepian gak sih Du? Enggak, kan ada ChatGPT. Berarti tapi kamu nggak kesepian walaupun nggak punya sahabat. Oke. Ya itulah, karena aku lebih suka menyendiri. Kadang-kadang di tengah keramaian pun aku suka merasa kesepian.
Kayak gini? Aku tetap kesepian. Seksi kan? Mbak Vena, apa tanggapan Mbak Vena mengenai artikel ini? Atala Novel sebut Vena Melinda tengah dekat dengan seorang pria pernah makan malam bersama. Kali ini gantian ya, anaknya ya, yang komentarin mamanya ya. Jadi gini, Atala tuh selalu ngojok-ngojokin aku suruh cepet dapat pacar lah apa, supaya aku nggak nyariin dia. Supaya nggak gangguin dia terus. Supaya nggak gangguin dia sama pacarnya. Jadi Nyari-nyari. Atala suka bohong, nggak ada, aku nggak ada deket sama. Apalagi bule, aduh jauh amat. iya. enggak. Kalau sama orang Jawa nggak apa-apa. Ya siapa? Ya aja sama orang Jawa. Enggak, aku lagi memantaskan diri. Aku pantas gak berada di sini. Ya ampun. Enggak, maksudnya kalau abang nggak pantas, kan aku bisa di sini. Yeay. Nggak bisa, kan aku udah punya suami. Duduknya, kan aku bilang, aku pantas nggak? Bedu, nih, dua wanita ini pernah menemani kamu di masa lalu. Yang satu pada saat pacaran, yang satu lagi saat menikah. Apa yang ingin kamu sampaikan kedua sosok ini? Cantik-cantik loh. Iyalah, wede, langsung congkak lagi. Close up nih, ini momen-momen Close Nicholas up. Saputra gini nih. Close up tapi di blur ya. Nggak kelihatan udah kalau itu gue. Gimana gue ceritanya ini sangat karena dua-duanya sangat berkaitan. Tapi udahlah gue menutup ini untuk bercerita. Oke. Tapi intinya bahwa ya pada saat sama Zizi pun kesalahan ada di pada saya juga kenapa kita berpisah. Tapi sama keluarga kita masih baik. Sama mamahnya, papahnya, almarhum mamanya. Bahkan sebelum mamanya meninggal, mamanya Zizi sempat berpesan sama Bedu. Har, kan panggil nama asli gue Harabdu. Mamanya itu manggilnya Har. Nanti kalau mama meninggal, tolong kamu ya yang gotong mama, jenazah mama. Aku kan nggak enak ya. Dia sudah ada suaminya. Aku sama istri aku, aku mau datang mau gotong tuh aku dilema itu, pergolakan batin. Aku khawatir pemakamannya jadi rusak, suaminya ngelihat ada keadaan aku, ntar jadi orang pikir macam-macam. Padahal ini wasiat dari almarhumah ibunya Zizi gitu kan. Tapi ya udah, aku hanya bisa berdoa saja semoga mamanya Zizi, almarhumah mamanya Zizi itu diterima sisi Allah. Karena aku harus mengambil keputusan yang sulit. Kalau aku datang tuh udah bisa rusak semuanya nanti khawatirnya gitu. Oke, itu kalau Zizi. Zizi. Kalau untuk Mbak Irma? Ya, dekat juga sama mamanya. Bahkan sampai sekarang mamanya Irma ini masih menganggap aku sebagai anaknya. Masih terus ngedoain, masih terus ya pokoknya Bedu, mama doain semoga kamu dapat jodoh yang terbaik lagi nantinya. Pokoknya kita makanya gue pribadi itu dalam mengakhiri setiap hubungan, terutama dengan wanita ya, selalu berakhirnya nggak bad ending gitu. Walaupun story-nya nggak enak, tapi akhirnya manis gitu. Nah, sebenarnya kamu tuh termasuk laki-laki yang cukup bertanggung jawab ya. You are a man of his word gitu. Di Ya, balik laki-laki memang harus ada responsibility yang diperlihatkan gitu. Tapi by the way, Bedu sekarang tinggal di mana? Di rumah. Di rumah. ya iya mas dari kolong jembatan Du. Ya karena ada kabar katanya Bedu tuh sekarang ngontrak rumah, Iya. terus sang mantan sekarang menempati rumah yang dulu kalian tempati bersama. Itu Enggak. bener apa enggak? Rumah yang kita tempatin kita jual. Oh. Jadi istri sekarang juga ngontrak juga di rumah yang beda. Saya di rumah yang berbeda. Karena kalau di rumah yang sama berarti kita nggak cerai. Ih, gue baru mau bilang. Oh berarti itu kayak harta gono gini gitu ya? Enggak kategori gini, memang itu mau dijual karena rumah itu banyak tikusnya. Apa ya mbak ya? Gue tuh bingung loh mau memisahkan mana yang benar mana yang enggak. Ini Bedu ini kurang ajar loh. Aku bener, karena setiap yang aku ucapkan itu aku benar. Karena walaupun ngelawak, kita nggak boleh bohong. Sekarang kita akan main mengeja kata. Ini secara bergantian harus mengeja secara berurutan. Aku Kalau ikutan sampai ya? ada yang ikutan dong. Enggak. Kalau sampai ada yang salah, berarti nilainya berkurang dan dimulai dari yang melakukan kesalahan. Oke. Kita mulai dari Fanny ya. Oke. Yang pertama, psikologis. P. Y. Salah. Bahasa Indonesia mbak. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Ya, aku juga Inggris. Yang depannya ada tukang keong kan? Beda, kita mah jajannya Iya, telur bulat-bulat ya? Ini versi MBG mbak, versi MBG. oke. Oke. Iya, Kata kedua dari Mbak Vena ya. Sinkronisasi. S. Iya. N, K. R. O, S. Jangan terjebak. Bedu. ya, Interpretasi. I, N. T. E,
R dong. Yes. Iya. P, R. E, T, A. P. S. Aduh, faktor U ya. Oh my God. Interpretasi. Oke, iya, berarti iya. mulai dari Mbak Vena. Lagi ya. Lagi, Mulai dari Mbak lagi. Vena. Kredibilitas. Wih susah nih. K, R, E. D, I, B. I, L, I. T. A. S. Ini tuh konsen ya. Satu lagi ya. Ya. Profesionalisme. P, R, O. S. Profesi. Siapa nih yang banyak salah nih kira-kira kalau dari tadi? Mami Vena. Mbak Vena kita kasih jer ya, kita kasih jer. Iya, tantangan ya. Oke, kita kasih tantangan. Yaitu tantangannya adalah spill history Instagram atau browser terakhir. Nah, Apa ya? browser. Untung aku nggak skala. Aku nggak browse apa Deg-degan. ya? Nah, Bro- browse apa? Enggak. Bedu juga lah, Du. Biar seru, Du. Aduh, temenin Mbak Vena. Enggak apa-apa. Oke, kalau kamu pengen ada Vendu, kamu harus membersamai perjalanannya mulai sekarang. Ayo, Aku tuh browser tuh hanya 3. apa tuh? Ferel, Atala, sama mamaku. Iya ampun. Aku nggak pernah browsing banget, siapapun, tapi paling sering Ferel. Gimana dong? VPN Oh, gue jadi dihapus kok. dapat update-nya dari sosial media. Dapat update. 2 kali Pokoknya Ferel. kalau Mas Ferel nih kayak sekarang nih, Ma Bismillah doain ya, serangan masih terus ada, doain. Ya udah. Jadi dia minta doa lebih banyak. Nah, gitu. Bedu. Bedu, Ya, udah. jangan yang itu. Enggak, Mas, ini tuh. Itu siapa? Nih tuh, gua kasih tau aja dulu tuh. Tuh yang gua searching. Ini AI kali. Iya makanya. Lo kok chattingan sama AI sih? Ini checklist AI. Iyalah. Emang AI. Lo apain ini? Oh, dia bahkan nggak bisa ngebedain Wah, mana ini AI, mana bukan. tahu kan perempuan-perempuan kesepian di Facebook? Oh, oh. Ini laki-laki kesepian. Kagak, ini dia pakai hijab. Ya AI juga bisa dihijabin kali, Bedu. Nih, AI nggak? AI. Ya AI dong, Bedu. Masa dia balas AI? Dia balas. Nanti habis ini dia minta transfer uang loh. Ya ampun, bahaya Lihat deh, loh. Mam. Tuh. Iya loh, cantik. Tapi dia checklist. Ih, cantik loh. Masa udah verifikasi? Iya, banyak, banyak. AI itu. Bahaya Udah gitu loh. udah gitu udah chat-chatan deh. Udah Kamu gitu? tinggal di mana? Dengar Kamu nggak? tinggal di Dengar nggak? mana? Kalimatnya Komputer. Bedu gini, nggak mungkin AI orang ini pakai jilbab. Emang kalau AI nggak bisa pakai jilbab? Enggak, maksudnya ada contreng birunya, ada verifikasi, verified-nya. verified. Iya, Percaya betul, ada verified. contrengnya. Ya verify kan bisa bayar, Du. Aku cek about this account. Aha, Ini and dimulai dari tahun 2015 dia join. Ya udah berapa ribu orang yang ketipu kayak lu coba? Berarti gua Boleh kita sudahi di sini aja Oh, ya. iya, Kita iya. Bedu Aduh, dan bener-bener AI ya. ini ya. Kita doakan aja. Berdua cepet sadar ya. Bedu, Mbak Vena, thank you so much. Gara-gara ini hubungan sih gue udah ketawa deh. Spill the tea. Buat pemirsa setia Spill the tea, kita ketemu pokoknya setiap Sabtu dan Minggu jam 11.30 hanya di Trans TV. Terima kasih Bedu, Mami Vena terima kasih. Thank you.